يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin jamaah Hizbul Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kembali Allah taala memberikan nikmat yang banyak kepada kita hingga kita bisa kembali bersama-sama hadir di majelis yang mulia yaitu majelis ilmu yang mana di dalam majelis seperti ini Allah Subhanahu wa taala banyak menurunkan rahmatnya dan demikian juga Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan ampunan kepada mereka yang hadir dalam majelis ilmu, bahkan para malaikat, kemudian semua makhluk yang di langit, makhluk yang di bumi, hingga kemudian ikan-ikan yang di lautan maupun juga di daratan, hewan yang di daratan, semuanya itu memohonkan ampunan kepada mereka orang-orang yang belajar ilmu karena ridho dengan apa yang mereka pelajari. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin menjadi pertanyaan bagi kita, kenapa kok kemudian hewan-hewan ataupun ikan-ikan yang ada di lautan maupun hewan melata yang ada di darat, kenapa mereka itu mendoakan ampunan kepada orang-orang yang belajar ilmu? Maka ini bisa kita pahami bahwasanya kalau kita lihat orang-orang yang mereka itu melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak alam, merusak lingkungan, kira-kira mereka ini orang berilmu atau orang yang tidak berilmu? Atau berarti kalau dibalik,
kira-kira orang yang berilmu, yang memiliki ilmu agama dan mengamalkan ilmunya, mungkin nggak bagi mereka itu kemudian merusak kepada alam sekitar? Ya tentunya tidak. Maka itulah kemudian bisa dipahami bahwasanya ketika ada orang-orang yang mereka itu belajar ilmu agama, maka di sana ya para hewan ya itu semua juga mendoakan ampunan karena itu juga akan menjadi kebaikan bagi mereka juga. Sebenarnya kalau kita lihat ya adanya pengerusakan di lautan maupun di daratannya, apa pembunuhan hutan dan sebagainya, rata-rata kalau kita lihat pelakunya ya pelaku utamanya tentu bukan orang-orang yang berilmu agama. Baiklah para jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya dengan itu semua kita berharap bahwasanya dengan hadirnya kita dalam majelis ilmu seperti ini, Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semuanya dan menjadikan kita semua sebagai ahli surga kelak. Amin. Baiklah para jemaah, kita lanjutkan pembahasan kita. Kita masih membahas tafsir juz amma dan sekarang kita masuk surat Al-Ghasyiyah. Terakhir kemarin kita sudah membahas sampai kepada ayat yang ke-7 yang mana dijelaskan di bagian awal dari surat Al-Ghasyiyah ini tentang keadaan orang-orang yang mereka itu tertunduk, lesu, terhina karena apa yang mereka lakukan selama di dunia itu menjadi amalan yang sia-sia. Itu adalah satu kelompok manusia di hari kiamat kelak. Mereka ya mendapatkan kehidupan yang susah. Maka apa? Minumannya dari air yang mendidih, makanannya dari makanan yang tidak mengenyangkan, tidak membuat gemuk, tidak ada gizinya. Itulah kehidupan mereka. Nah, di sisi yang lainnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang keadaan sebaliknya, yaitu keadaan orang-orang yang mendapatkan nikmat di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wujuhun yawma idzin na'imah lisa'liha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariqu masfufah wa zarabiyyu mabthusah. Baiklah para jemaah, ini adalah keadaan kelompok yang kedua dari kalangan manusia ketika mereka berada di hari kiamat. Setelah menyebutkan kelompok yang pertama mereka kelompok orang yang susah, maka kemudian kelompok yang kedua disebutkan di dalam ayat ini wujuhu yawma idzin na'imah. Wajah-wajah pada hari itu adalah wajah yang na'imah. Ya wajah yang apa? Penuh dengan kenikmatan, wajah yang senang, wajah yang berseri-seri. Nah, di sini penting kalau kita baca ya dengan huruf yang benar ya, na'imah dengan ain, bukan dibaca dengan hamzah, bukan na'imah. Kalau na'imah berarti orang yang tidur, wajah yang tidur ya. Tapi ini na'imah dengan ain ya, sehingga maknanya adalah wajah yang penuh dengan kenikmatan. Maknanya bahwasanya mereka mendapatkan kenikmatan sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada mereka, berupa kebahagiaan, berupa pahala, berupa kemuliaan dan yang lain sebagainya. Itu mereka nikmati. Kenapa mereka bisa menikmati seperti itu? Ya karena apa yang telah mereka lakukan selama hidup di dunia. Mereka mulai merasakan nikmat itu sejak kapan para jemaah? Sejak kapan orang-orang yang amal ibadahnya baik itu mulai merasakan kenikmatan akhirat? Sejak kapan? Ya sejak masuk di alam kubur. Ya, karena alam kubur adalah pintu pertama dari pintu-pintu akhirat. Jadi kita ahli sunnah wal jamaah, kita beriman bahwasanya di alam kubur itu ada yang namanya nikmat kubur dan ada yang namanya azab kubur.
Makanya dalam banyak doa ya kita banyak berdoa, termasuk misalkan doa ketika sebelum salam itu dalam sholat kita termasuk di sana doa adalah kita minta perlindungan min syarri fitnatil masih dan min syarri fitnatil wa min syarri apa? Gimana doanya? Allahumma ini a'udzubika min Jadi salah satu dari kita minta perlindungannya adalah di sana kita minta perlindungan dari ya fitnah yang setelah kematian ya. Jadi di sana memang ada bahwasanya ujian atau fitnah setelah kematian yang kita kenal ada namanya malaikat mungkar dan nakir ya. Baik. Nah, jadi itulah awal mula seseorang merasakan kenikmatan di akhirat. Karena nanti di dalam hadis riwayat Bara bin Azib yang panjang ditegaskan di sana, orang mukmin yang ketika sudah masuk dalam kuburnya, kemudian setelah lulus dari ujian malaikat, maka kuburannya akan dilapangkan sejauh mata memandang dan kemudian dihembuskan kepadanya itu ya aroma surga sehingga dia bisa menikmati ya selama menunggu di alam kubur tersebut. Dan tentunya mereka sangat berharap agar kiamat segera dilaksanakan supaya mereka bisa segera masuk ke surga. Nah inilah bahwasanya mereka wajahnya berseri-seri, wajah yang penuh dengan kenikmatan. Baik, jadi di alam kubur mereka sudah mendapatkan kenikmatan. Mereka merasakan kenikmatan itu kenapa? Lisa'iha radiyah. Ya karena dengan apa yang telah mereka lakukan mereka itu ridho. Dengan perbuatan yang mereka upayakan, yang mereka lakukan, ya selama hidup di dunia mereka ridho. Artinya apa? Artinya perbuatannya itu memang sesuai dengan yang diharapkan. Kalau kemarin ya yang orang-orang yang wajahnya tertutup lesu ketika dia berbuat amalnya banyak, ternyata salah, tidak diterima, sehingga mereka menyesal dengan apa yang mereka lakukan. Sebenarnya di sini mereka yang sudah beramal, sudah berbuat dan amalnya benar sesuai dengan yang diharapkan, maka kemudian mereka ridho dengan apa yang mereka lakukan dan dari itulah mereka mendapatkan kesenangan. Ya sederhananya saya para jamaah tentu di akhirat peristiwanya jauh lebih daripada apa yang bisa kita gambarkan. Kalau di dunia saja misalkan jenengan dalam kerjaan, apakah itu ya kerja di proyek atau kerja di kantor ataupun yang lainnya, ketika mendapatkan tugas dari atasan lalu dikerjakan sudah selesai sesuai dengan waktu yang ditentukan, kemudian laporan diterima, ya tentu kita merasa lega, merasa plong, merasa senang gitu kan. Bisa jadi nanti bonusnya cair kan gitu ya. Itu kalau di dunia, apalagi di akhirat, amal yang sudah kita lakukan ternyata diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini sangat menyenangkan tentu bagi pelakunya. Ya, mereka sangat berbahagia, mereka sangat bergembira, mereka ridho dengan apa yang telah mereka lakukan. Baik, lalu mereka nanti ditempatkan di mana? Allah menempatkan mereka fi jannatin 'aliyah. Mereka akan ditempatkan di surga yang tinggi. Surga itu harus sudah penuh dengan kenikmatan. Kampung yang penuh dengan kenikmatan. Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan surganya ini untuk para wali-walinya di hari kiamat kelak. Yang mana kenikmatan surga ini ya sebagaimana dikabarkan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW, di dalamnya itu adalah mala ainun ra'at, apa yang belum pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, dan apa yang belum pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terbersit dalam benak manusia seperti apa sih nikmatnya seperti itu. Terus mungkin kita bertanya, terus apa gunanya kalau kita sekarang ngaji nih? Dalam Al-Quran Allah sebutkan banyak dalam ayat tentang nikmat-nikmat surga. Ya, macam-macam nikmatnya surga. Loh katanya belum pernah didengar, katanya belum pernah dilihat. Iya. Apa yang kita dengar seperti ini tentang Allah kabarkan seperti itu? Ya, itu
masih mungkin terbayang seperti apa, itu nanti yang kita rasakan jauh lebih daripada itu. Mungkin kita membayangkan enaknya kayak gimana sih di surga itu kan. Yang apa yang bisa kita bayangkan itu masih belum bisa mewakili nikmat yang hakiki nanti di surga. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Seseorang enggak akan tahu bagaimana apa yang telah dirahasiakan bagi mereka dari kenikmatan, ya, penyejuk pandangan sebagai balasan dari apa yang mereka lakukan selama di dunia. Meskipun kita sudah berusaha menghayal, membayangkan seperti apa senikmatnya surga itu, tidak nyampe. Sementok-mentoknya kita membayangkan nikmat yang senikmat-nikmatnya itu nanti jauh lebih nikmat daripada yang bisa kita bayangkan. Itulah nikmatnya surga. Baik. Nah surga itu sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Mu'minun, ya, Allah jelaskan di sana itu adalah surga yang diwariskan yang kepada hamba-hambanya yang beriman. Baik. Lalu Allah menyebutkan juga tentang nikmatnya surga dalam surat Az-Zukhruf ayat 71. Di sana Allah jelaskan bahwasanya wa fiha ma tashtahihil anfus wa taladhdhul a'yun wa antum fiha khalidun. Di dalam surga itu isinya itu apa? Isinya itu pokoknya apa saja yang kita inginkan itu ada. Kita senang apa? Itu ada tersedia di surga. Tidak ada keinginan yang tidak bisa didapatkan di surga. Baik, jadi ma tashtahil anfus, apa yang kita inginkan dalam jiwa kita, apa yang kita harapkan itu semua bisa tersedia di surga. Lalu wa taladdzul a'yun, apa yang membuat nikmat, melezatkan pandangan kita setiap kita memandang. Kalau kita di dunia yang mungkin melihat pertama kali melihat misalkan ada tempat yang indah, taman atau apa itu, kita mungkin merasa senang gitu kan. Tapi mungkin besok kita kesini lagi masih senang, besoknya lagi lama-lama bosan gitu kan. Coba gini dong ini. Itu kalau di dunia menjadi kita bosan. Tapi kalau di surga tidak. Setiap hari kita melihat semakin menyenangkan, semakin menyenangkan, semakin menyenangkan. Wa taladul a'yun. Wa antum fiha khalidun, dan kalian dalam surga itu kekal, tidak terbatas selama-lamanya. Tentu ini adalah kabar gembira yang luar biasa para jemaah, ya. Yang mana sudah masuk surga mendapatkan nikmat dan nikmatnya tidak berhenti. Kalau di dunia mungkin saat kita mendapatkan nikmat gitu kan, ya dapat apa, dapat hadiah, dapat apa, dapat rezeki yang banyak, lalu kita merasa senang. Tapi tidak mesti selamanya kita nikmat. Ada kalanya kemungkinan nanti ya kita habis masanya, kemudian kita ya mengalami hal yang tidak enak lagi. Ini selama di dunia, tapi urusannya tidak ada. Yang tidak enak itu tidak, semuanya enak, dan itu selama-lamanya. Seenak-enaknya hidup di dunia itu pasti nanti juga akan mengalami masa tua, masa sakit, dan kemudian meninggal. Itu kalau di dunia. Tapi di surga, ya nikmatnya tidak ada habisnya dan tidak pernah berhenti selama-lamanya. Tadi, maka orang-orang beriman ini ketika mereka di surga itu mereka dikembalikan fi jannatin 'aliyah, di surga yang tinggi. Para jemaah, mungkin kita bertanya, kenapa sih surga itu mesti yang tinggi gitu? Ya, kalau kita lihat tabiat manusia, kita lihat sekarang, kenapa sih orang-orang itu kalau membuat villa gitu sukanya di tempat yang tinggi, di lereng-lereng gunung gitu? Ya, alasan secara umum pemandangannya yang bagus, kayak gitu. Semakin tinggi ya kita senang. Bahkan orang itu suka sampai mendaki sampai ke puncak gitu kan, puncak-puncak gunung, melihat dari ketinggian. Ya ini bukan senang, ya. Misalkan kalau kan ada pendakian di Pademan gitu ya,
atau di Arjuna gitu. Ketika sampai di puncak apa yang dinikmati? Melihat ya apa yang di bawahnya itu kan terasa indah gitu. Nah itulah, dan di surga itu ya surga itu tinggi tempatnya di atas langit ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menemukan orang di surga yang tinggi. Sementara ya kalau orang-orang yang kafir, alhamdulillah yang mereka ditempatkan di neraka jahanam yang ada di lembah jurang yang paling bawah. Bahkan orang munafik disebutkan sebagai di asfali dakin dan di keraknya neraka yang paling bawah. Ya, kalau udah bawah itu kan, apalagi di tengah jurang misalnya seperti itu, kan sumpah kita nggak melihat kemana-mana, cuma lihat api aja kayak gitu. Maka tambah sumpah kehidupan mereka yang di neraka. Ada pun di surga mereka lebih tinggi, pandangannya luas, bisa menikmati segala keadaan di sekitarnya. Nah, ini Allah menyebutkan fi jannatin aliyah, di dalam surga yang tinggi. Baik. Dan tentunya tingginya surga ini ya jauh lebih tinggi daripada tingginya dunia. Di atas langit itu tingginya surga. Jadi surga naik ke atas langit sampai langit ke-7, di atasnya lagi itu di sana baru kepada surga. Itu surga itu tempatnya tinggi. Dan nanti pada hari kiamat kita sudah bahas kemarin seperti di surat Al-Fitor atau surat Al-Shikok sebelumnya, bahwasanya langit itu akan hancur. Langit yang 7 itu akan hancur. Ya, kemudian nanti di sana tinggal yang ada hanyalah surga dan neraka. Jadi itu kan tinggal kita pilih mau kembali kemana, kembali ke surga atau ke neraka. Dan tentu surga yang paling tinggi adalah surga Firdaus, ya. Surga Firdaus yang tertinggi. Baik. Lalu bagaimana keadaan mereka ketika mereka di surga para jemaah? Orang-orang mukmin ketika di surga, yang mereka itu Allah sebutkan la tasma'u fiha laghiyah. Mereka itu tidak mendengar di surga itu ada ucapan-ucapan yang sia-sia, ucapan yang main-main ada. Di sana ucapannya itu ucapan-ucapan yang bermanfaat, ucapan-ucapan yang mengandung keseriusan, mengandung kebaikan. Ya, misalkan apa? Salam, ya, salam. Ketika ketemu mereka saling mengucapkan salam, selamatnya sudah masuk surga. Ya. Oh, di dunia saja kalau kita dapat teman misalkan dapat prestasi, dapat hadiah aja, kita mengucapkan selamat kan ya, selamat gitu. Misalkan ada yang dapat hadiah berangkat haji atau berangkat umroh, temannya akan menyelamati, selamat ya. Ini baru di dunia, apalagi di surga, dapat hadiah surga gitu kan. Pasti tambah saling mengucapkan selamat di antara mereka. Ya, salam. Lalu mereka juga senantiasa bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir. Jadi ucapan-ucapan mereka itu ucapan-ucapan yang mengandung puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan bahwasanya ketika mereka melakukan yang seperti itu, melakukan tasbih, tahmid, takbir itu, mereka tidak merasa capek, mereka tidak merasa bosan. Mereka terus seperti itu karena sudah kehidupannya bukan kehidupan dunia. Kalau di dunia ini kita mungkin gampang capek oleh zamannya. Kita mungkin zikir saja ya 1 menit, 2 menit, 3 menit sudah ganti yang lain capek gitu. Tapi kalau disebutkan tidak. Sehingga disebutkan mereka itu senantiasa bertasbih, bertahmid, bertakbir itu sepanjang mereka di surga, seakan-akan seperti ya semudahnya mereka bernafas saja, nggak ada capeknya. Kita nafas kan nggak pernah capek, nggak pernah kita kemudian merasa aduh capek aku nafas, aku berhenti aja nafasnya, kan nggak pernah seperti itu. Kalau kita mau berhenti nafas gimana? Ya kita nggak bisa kan ya. Ya itulah ahli surga. Mereka dalam berzikir menyebut Allah Subhanahu Wa Taala, memuji Allah Subhanahu Wa Taala, mereka nggak pernah capek. Ya. Dan terus seperti itu mereka lakukan selama di surga, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka senantiasa merasa bahagia, senantiasa merasa bergembira, bersukacita ketika mereka berada di surga. Termasuk juga kenikmatan di surga itu, mereka itu bisa saling mengunjungi satu dengan yang lain. Dan tentu ini juga termasuk kenikmatan.
Kalau kita misalkan di dunia saja, biasanya kita berkunjung itu kan ketika misalkan hari raya gitu ya, kita bisa merasakan kebahagiaan ketika ketemu dengan keluarga, ketemu dengan teman gitu kan. Itu baru ketemu di dunia. Nah, bagaimana ketemunya di surga gitu kan? Wah, tentu ini luar biasa para jemaah. Ya, ketemu di dunia saja sudah membuat senang, apalagi ketemu di surga yang mana di sana ya sama-sama merasakan kenikmatan. Maka inilah yang kita harapkan bersama kita semuanya nanti ketika kita di dunia bisa berkumpul seperti ini, ya maka kita berdoa kepada Allah semoga Allah sudah mengumpulkan kita nanti di surganya kelak. Amin ya. Baik, kita lanjutkan. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya mereka penduduk surga itu mereka akan merasakan nikmat yang lainnya. Apa itu? Fiha ainun jariyah. Di dalam surga itu ada mata air ya, mata air yang mengalir. Coba bandingkan dengan sebelumnya yang kita belajar kemarin, orang ahli neraka, mereka yusqa min ainin aniyah. Kalau ahli neraka, mereka diberi minum dari mata air yang sangat mendidih dan membinasakan ya. Ya kalau diminum itu faqat ta'ama'ahu, memotong-motong usus mereka saking panasnya. Itu kalau minumannya ahli neraka. Nah kalau di surga di sini minumannya adalah dari mata air yang mengalir kepada air segar. Seperti apa itu? Ya air jariyahnya itu maka mengalir kepada mereka sehingga menjadi sungai-sungai yang ada di surga. Allah sebutkan sungainya itu fiha anharu min ma'in ghairi asin. Ada sungai dari air yang segar yang tidak berubah bau dan rasanya. Ya, kalau kita bisa melihat misalkan air di sumber yang jernih itu, ya tentu kita bisa merasa senang, misalkan bisa langsung minum gitu kan kalau airnya bersih gitu. Di surga lebih bersih daripada air mata air yang ada di dunia. Lalu sebutkan di dalam surga juga ada sungai yang namanya sungai apa? Wa anhar min laban. Lam yatawaqa'u. Ada sungai dari susu. Yang susu ini subhanallah, lam yatawaqa'u, enggak berubah rasanya, enggak pernah basi. Ya kalau di dunia kita susu sehari 2 hari sudah berubah rasanya kan, sudah basi, sudah terfermentasi gitu kan. Di surga sungainya susu. Tapi susunya enggak pernah berubah rasanya, enggak pernah basi. Ini sungai teman-teman, bukan satu gelas atau bukan satu botol, tapi ini sungai yang bisa kita nikmati di surga. Lalu juga ada wa anharu min khamrin ladzatil syaribin. Ya, ada sungai juga yang isinya itu berisi dengan khamr. Khamr maksudnya beneran khamr. Ya Allah sebutkan sebagai khamr. Min khamrin ladzatil syaribin, yang memberikan kelezatan bagi orang yang meminumnya. Ini bedanya khamr di surga dengan khamr di dunia. Sehingga dari yang setelah yusaddauna anha wa la yusifun. Ya, minuman khamr surga itu tidak membuat pusing. Kalau di dunia orang minum, ya aromanya gak enak kan gitu ya. Aromanya gak enak. Terus kemudian juga mereka setelah minum itu jadinya mabuk, sempoyongan gitu kan. Ya, mereka pusing, bahkan muntah-muntah gitu ya. Ya, ini kalau khamr dunia, ya. Sehingga mereka hilang kesadarannya. Tapi kalau khamr surga, tidak pada zaman. Khamr surga Allah sebutkan ladzah, penuh dengan kelezatan, tidak membuat pusing, tidak membuat mabuk, tidak membuat muntah, penuh dengan kelezatan. Ini khamr yang surga. Dan tentunya para ulama menjelaskan bahwasanya terkait dengan kaidah dalam agama kita, kalau misalkan ada seorang yang tergesa-gesa untuk menikmati apa yang disediakan di akhirat di dunia ini, maka dia nanti diharamkan di akhirat. Jadi kalau orang di dunia sudah sukanya minum khamr, dikhawatirkan nanti diharamkan tidak bisa menikmati khamrnya surga. Dan kalau kita bersabar pada jamaah di dunia ini, ya bersabar, mungkin banyak yang menawarkan kepada kita khamr, narkoba ataupun yang lainnya, ya. Dan kita sabar nanti di akhirat akan merasakan khamrnya surga.
Jadi ada sungai wa anharu min khamrin ladzatil syaribin. Lalu juga ada sungai yang di surga itu adalah wa anharu min asalin musaffa. Ada juga sungai dari madu. Yang madu ini adalah madu-madu yang tersaring, madu pilihan, madu yang terbaik. Ya kalau di dunia saja kita sudah mendapati macam-macam madu seperti itu sudah berhasil bagi kita. Nah kalau madu surga bagaimana rasanya Pak Sobat? Tentu jauh lebih menyenangkan. Dan ini semuanya adalah bentuknya sungai. Bisa kita ya nyebur ke sana, minum dari sana bisa. Ya. Inilah nikmatnya surga. Ya dari mata airnya mengalir kepada mereka menjadi sungai-sungai yang bisa mereka nikmati. Baik. Dan ketika mata air surga yang mengalir kepada mereka menjadi sungai-sungai seperti tadi, alirannya ini ya tidak perlu kemudian mereka bikinkan saluran irigasi, tidak perlu. Karena air ini akan mengalir sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Mereka ingin mengalirnya kayak gimana, menjadi air mancur, bisa jadi air mancur gitu kan. Mengalirnya kemana? Ya jelas tidak akan menjadi banjir, tidak akan menyusahkan, tidak akan merepotkan, mereka tidak perlu ngepeng dan sebagainya. Semuanya adalah berisi kenikmatan, berisi ya tidak ada yang istilahnya merepotkan bagi mereka ketika di surga. Sehingga nggak perlu bikin parit, bikin aliran, ini alirannya sungai susu, ini alirannya sungai madu, nggak perlu seperti itu. Ya. Karena memang di sana sudah Allah sediakan dan semua penuh dengan kenikmatan. Baik. Lalu kemudian Allah menyebutkan fiha sururum marfu'ah. Di dalamnya, di dalam surga itu ada surur. Ya, surur itu ya bisa bermakna apa? Jabar sarir ya, tempat-tempat dipan atau tahta-tahta, tempat yang itu adalah marfu'ah ya, yang ditinggikan. Yang tentunya kalau orang-orang yang menikmati seperti itu biasanya kan ya gini ya Pak Sobat, kita mungkin membayangkan yang mudah dulu ya, karena itu di surga itu jauh lebih daripada yang bisa kita bayangkan. Kalau kita lihat misalkan di dunia saja, ketika misalkan ada orang itu punya villa gitu kan, villa yang ada di ladang Firdaus kan banyak villa kan. Coba biasanya orang-orang itu kalau lagi bersantai gitu, lagi menikmati kesenangan ketika berlibur di villa itu, mereka ambil tempatnya di mana? Di balkonnya, di rooftopnya gitu kan. Terus di sana itu biasanya ada ayunannya, ada tempat duduknya yang bisa mereka nikmati gitu. Ya kenapa? Kan di situ tempat santainya gitu, tempat senangnya kan di situ. Melihat pemandangan di sekitarnya yang begitu sejuk, yang begitu indah gitu kan. Nah ini kalau di dunia seperti itu kan gitu. Dan kita bisa bayangkan di surga. Nanti tempat dipannya mereka itu ditinggikan sehingga pemandangannya nggak terhambat, pemandangannya los. Itu senang, menjadikan orang senang gitu. Baik. Jadi di dalamnya ada dipan ataupun ada tahta-tahta yang ditinggikan. Sudah itu juga mereka mendapatkan wa'akwabu mawdu'ah. Ya, mereka juga mendapatkan gelas-gelas yang terletak di dekatnya. Jadi namanya orang lagi bersantai kan gitu kan, ya nggak mau lah repot-repot gitu kan, naik turun ngambil minum ke bawah gitu. Kalau bisa ya sudah tersedia di sana, sudah ada yang menyediakan di sana. Mau minum tinggal ambil gelasnya kan gitu ya. Jadi inilah disebutkan oleh para ulama bahwasanya ketika mereka itu berada di tempat-tempat yang tinggi seperti itu, tempatnya itu lagi empuk gitu kan, kemudian tebal ya, kemudian itu pemandangannya bagus, dan demikian juga ada para pelayannya dari para bidadari gitu kan. Nah, maka inilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyediakan kepada mereka dengan hal yang demikian.
disediakan kepada mereka gelas-gelas yang kalau mereka mau minum itu sudah ada di sampingnya gitu. Lalu juga ada wanamariqu masfufah. Ya, di dalam dipada ada bantal-bantalnya. Bantal-bantal yang indah, yang menyejukkan pandangan. Tertata rapi, dilihat saja itu sudah menyenangkan gitu kan. Apalagi nanti kalau misalkan sampai dipakai bersandar, dipakai untuk rebahan, dipakai untuk. Nah ini juga ya, makanya kalau sekarang itu mungkin banyak kaum rebahan gitu ya. Harapannya ya jangan sampai kemudian rebahan ini menghalangi kita dari rebahan di surga gitu loh. Karena banyak kaum rebahan yang rebahan di dunia saja akhirnya lupa ibadahnya, lupa kewajibannya ya. Jatuhnya mereka yang terhalang dari rebahan di surga nantinya kan gitu. Ya, ini kalau rebahan di surga tentu lebih nikmat daripada rebahan di dunia. Jadi mereka akan mendapatkan wanamariqu masfufah, bantal-bantal tersusun dengan indah, dengan rapi. Dan yang mana bantal itu tentu bantal yang nikmat ya berjamaah, bukan bantal yang keras, bukan bantal yang berat, tapi bantal yang membuat mereka itu merasa nyaman kayak gitu. Ya, buat nyaman, dan ketika dipakai itu pun juga bisa ya menambah nikmat selama mereka di surga. Kan kalau di dunia mungkin kita ketika capek gitu kan, lihat kasur ada bantal ya kan, kita bikin rebahan supaya hilang capeknya. Tapi di surga tidak ada capek. Jadi di surga itu artinya hanya nikmat. Mendapati ada bantal yang indah, tertata rapi, yang sudah tambah nikmat lagi kan gitu. Nah inilah kenikmatan di surga. Di dunia saja para jemaah, kalau kita lihat misalkan sudah capek gitu kan, masuk kamarnya berantakan seperti kamar pecah, kira-kira gimana? Tambah semua atau tambah senang gitu? Tambah semua kan gitu kan? Nah ini baru di dunia kan gitu. Nah kalau di surga ada yang seperti itu, semua ada tertata rapi gitu kan, tinggal menikmati saja. Sudah senang gitu kan, dapat ini mau rebahan, mau bersantai tempat yang tambah indah gitu, tambah senang lagi. Jadi dia senang dan senang kalau di surga itu. Ya. Jadi wanamariqu masfufah. Lalu sebutkan lagi wazarabiyyu mabthusah. Dan demikian juga bahwasanya di surga itu ada permadani yang terhampar. Ya. Kalau di dunia saja orang itu akan merasa terhormat ketika datang disambut dengan karpet merah. Itu baru karpet ya. Kalau mendapat karpet merah itu seperti penghormatan ya. Itu baru karpet. Kalau di surga bukan karpet lagi, tapi permadani. Ya karpet yang mahal kan itu. Dan tentunya itu sudah terhampar. Kemana kita mau melangkah di sana sudah tersedia di sana. Ya. Permadani terhampar. Nah, para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah kita sebutkan dia banyak. Tadi nikmat-nikmat surga ya, mulai dari adanya apa aja tadi? Ya. Dari mata air, dari dipan-dipan, kemudian bantal-bantal, kemudian gelas-gelas, ya, kemudian juga ada pemadani. Ini semua kan kita kenal namanya gitu ya. Kita tahu namanya seperti itu. Tapi apakah hakikatnya sama dengan yang kita lihat di dunia? Tentu tidak. Ya, namanya sama, tapi hakikatnya jauh berbeda. Apa yang kita saksikan di dunia ini tidak bisa mewakili apa yang nanti tersedia di surga. Sehingga para ulama pun menjelaskan kepada kita bahwasanya sebagaimana yang dinukil dari sahabat Abdullah bin Abbas. Beliau menjelaskan bahwasanya laisa fil akhirati mimma fid dunya illa al asma faqat. Di akhirat itu ya tidak ada yang sama dengan di dunia sama sekali kecuali namanya saja. Hanya namanya saja yang sama, itu berbeda. Misalkan di surga itu ada buah delima. Ya, kalau buah delima di dunia mungkin kita makan buahnya banyak bijinya, repot makannya gitu. Di surga, nah mungkin kita kerepotan seperti itu.
Jadi pasti enaknya saja. Dan segala macam yang kita bisa disebutkan namanya di surga seperti ini yang ada gelas, ada permadani, ya ada mata air. Itu hanya namanya saja. Hakikatnya jauh berbeda, jauh lebih baik dari apa yang bisa kita bayangkan selama di dunia ini. Meskipun di dunia kita membayangkan ada permadani yang paling mahal sekalipun gitu kan, itu pun belum bisa mewakili tentang permadani yang terjadi di surga. Di surga pasti jauh lebih indah dari apa yang bisa kita bayangkan bersama. Baik. Lalu setelah itu berjamaah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan firman-Nya dari ayat 17 sampai seterusnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakir lasta 'alaihim bimusaytir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar inna ilaina iyabahum thumma inna 'alaina hisabahum. Baiklah para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang dua kelompok manusia ketika nanti di hari kiamat. Ada kelompok manusia yang wajahnya itu tertunduk lesu terhina. Ada manusia yang wajahnya penuh dengan kenikmatan dan berseri-seri. Lalu Allah melanjutkan dengan pertanyaan, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mengapa tidak mereka memperhatikan? Jadi, mengapakah mereka tidak memperhatikan kepada unta, bagaimana dia diciptakan? Wa ila samai kaifa rufi'at, dan kepada langit bagaimana ditinggikan? Wa ilal jibal, dan juga kepada gunung kaifa nusibat, bagaimana ia ditegakkan. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan kepada bumi bagaimana ia diaparkan. Para jemaah, kira-kira apa korelasinya setelah Allah menyebutkan tentang keadaan orang di hari kiamat yang mendapatkan nikmat dan mendapatkan azab, lalu Allah memerintahkan agar kita memperhatikan penciptaan unta, langit, gunung, bumi. Apa hubungannya? Apa hubungannya kira-kira Pak? Baik. Jadi mungkin sebagian manusia ketika mereka diceritakan tentang kehidupan akhirat, apakah kemudian semua mereka langsung percaya, langsung beriman? Tidak. Masih banyak orang yang tidak percaya. Sampai sekarang itu masih banyak orang yang tidak percaya dengan adanya kehidupan akhirat. Betul ya? Masih banyak orang yang tidak percaya dengan kehidupan akhirat. Ya. Sehingga Allah kemudian karena sudah Allah jelaskan tentang keadaannya orang yang beriman, keadaannya orang yang kufur, kok masih gak percaya juga gitu kan? Ya termasuk juga di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika beliau sudah menjelaskan tentang keadaan nanti di akhir kiamat seperti apa itu dengan penjelasan yang jelas, tapi kok masih banyak juga orang yang tidak mau beriman. Maka Allah kemudian memerintahkan kepada mereka untuk melihat apa yang ada di sekitar mereka. Kenapa? Karena dengan melihat apa yang di sekitarnya itu menjadikan mereka itu sadar, ternyata memang Allah itu maha kuasa.
kuasa, maha mampu. Contoh misalkan di sini ya bukan tentang unta. Bagaimana unta ini diciptakan? Ya kalau dengan masyarakat di sana, masyarakat di Arab masing-masing tentu sangat masuk akal karena mereka sehari-hari hidup dengan unta. Ya, mereka hidup dengan unta, tahu betul bagaimana karakteristik unta dengan segala macam kelebihan yang dimiliki unta. Dan kalau kita lihat misalkan seperti laporan-laporan penelitian ilmuwan zaman sekarang, memang unta ini luar biasa, kan? Tidak sekedar binatang biasa, tapi memang lebih memiliki kelebihan yang sangat berbeda dengan binatang-binatang yang lain. Ya diantaranya misalkan unta ini, ya ketika dia berjalan di padang pasir seperti itu, dia bisa berjalan tanpa terperosok. Kakinya didesain dengan kaki yang sangat elastis sehingga tidak bisa terperosok di dalam pasir. Lalu demikian juga matanya dengan selaputnya yang bisa melindungi mata itu dari debu, meskipun ada badai, debu pun tidak akan kena debu. Hidungnya pun juga itu tidak akan kemasukan debu. Ya. Demikian juga karena hidupnya di padang pasir, dia itu bisa menyimpan cadangan makanan dan minuman sampai 8 hari lebih, nggak makan nggak minum pun hidup gitu untanya. Ya. Dan kelebihan yang lainnya bahwasanya unta ini bisa yang memikul beban yang sangat berat. Bahkan kalau umumnya mungkin kita mendapati beban berat itu kalau suruh angkat itu gak kuat gitu kan. Kalau unta itu ketika dinaikkan barangnya ketika tidur gitu kan, ketika lagi apa namanya deru bahasa Jawa itu, bahasa Indonesia apa itu? Bahasa Indonesia apa itu? Kalau apa sapi tiduran gitu bahasa Indonesia apa itu? Oh persimpuh. Ya kalau bahasa Jawa kan deru gitu kan. Ya kan. Nah, ya itu ketika seperti itu kemudian dinaikin muatan yang banyak gitu, nanti unta itu bisa dengan mudah berdiri lagi kan gitu kan, dengan muatan yang banyak gitu. Ya mungkin kalau hewan lain kesulitan kan gitu kan kalau mengangkat barang gitu. Nah, jadi banyak sekali kelebihan daripada unta ini kalau kita kaji ya, masya Allah ya, banyak para peneliti sudah menjelaskan tentang bagaimana hebatnya unta tersebut. Dan tentunya ketika Allah Subhanahu Wa Taala ya menyuruh mereka untuk memperhatikan kepada unta seperti itu, nah harusnya mereka sadar ternyata Allah itu mampu menciptakan hewan seperti unta yang beda dengan hewan yang lainnya, yang itu ternyata memberikan kemanfaatan yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Ya, unta bisa digunakan untuk kendaraan berjalan yang sangat jauh dengan padang pasir, yang mungkin dengan cuaca yang sangat panas pun unta tidak terpengaruh, tetap aja bisa melewatinya meskipun manusia mungkin sudah tidak kuat dengan panas yang sana. Ya. Jadi itulah para jemaah bahwasanya ketika Allah memerintahkan dan memperhatikan seperti ini, ya tujuannya apa? Tujuannya supaya mereka itu sadar Allah itu ternyata maha mampu gitu. Maha mampu untuk menciptakan unta yang seperti itu hebatnya. Nah bagaimana nanti di akhirat itu Allah juga lebih mampu lagi untuk memberikan balasan kepada siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah juga mampu untuk memberikan hukuman kepada siapa yang membangkang dari perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman jemaah, ya mungkin sampai di sini dulu yang bisa kita baca dari tafsir ini surat Al-Ghasyiyah, dan kemudian kita sambung pada pertemuan berikutnya. Jadi intinya para jemaah, dari apa dua kelompok manusia yang nanti ada di hari kiamat itu, ya tentu ya tidak bisa diragukan lagi kita ingin masuk kelompok orang-orang yang mendapatkan kenikmatan, betul ya? Ya tentunya kita berharap demikian. Maka untuk itu ya supaya kita bisa merasakan kenikmatan di surga, kuncinya di mana tadi? Yaitu kuncinya ada di lisa'iha rohdiyah. Jadi terhadap apa yang setelah mereka usahakan mereka ridho. Artinya apa? Mereka tidak kecewa dengan hasil usaha, hasil amal mereka yang lakukan selama di dunia. Jadi mereka ridho dengan apa yang telah mereka lakukan selama di dunia. Itu yang akan membuat mereka nanti mendapatkan nikmat di akhirat. Dan tentunya apa yang kita ridhoi itu tentu ada sesuai dengan yang Allah ridhoi juga.
ya sesuai dengan ridhonya Allah, sesuai dengan apa yang Allah cintai dari amal-amal yang kita lakukan. Itulah yang akan menjadikan kita nanti mendapatkan keridhaan di hari kiamat. Baiklah para jemaah, demikian yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam hari ini. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita termasuk di hamba-hambanya yang diberikan taufik dan kemudahan untuk selalu mengamalkan dengan amalan-amalan yang Allah ridhoi, sehingga di akhirat kita mendapatkan ridhonya dan menjadi ahli surganya. Amin. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد